Prinsip yang sama juga kita gunakan dalam membangun kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Hidup di sini sudah jamin kebutuhan saya sehari-hari. Kawasan industri Batang, serta Subang Majalengka. 50 tahun saya khususnya yang tinggal di sini, nggak pernah terjadi banjir seperti itu. Sedang dikembangkan dalam waktu singkat. Dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas yang bersinergi dengan UMKM kita. Saya merakit mobil, nggak bisa. Saya bisa, ya ini. Saya petani. Yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jadi ditembak sama aparat itu, tidak ada peringatan ke atas, tidak ada langsung gitu. Tapi yang kepripen sih ya Bu, yang diliri berarti perangkat desa, oleh calon-calonnya. Banyak sekali, nggak bisa ngitung saya ini, bolak-balik dipanggil polisi. Semuanya surat cinta dari Polres ini semuanya. Jadi saya sebagai penggarap ya, yang punya tanah ini, empang ini, namanya Pak Haji Topik. Cara membagi penghasilan gitu ya, andai kata jual ikan dapat 3 juta andai kata gitu ya. Jadi ambil dulu bibit misalnya 500 gitu ya, ambil dipotong dulu tuh, ya si bibit tuh 500 tuh ya. Jadi setelah itu tinggal 2,5 ya, jadi ya dibagi 2 gitu. Saya untuk sehari-hari ya sementara ya hasil udang ya itu untuk saya penggarap. Andai kata dapat 50 atau 100 tergantung, soalnya enggak pastilah gitu. Kadang-kadang hari ini dapat, ya besok nggak tahu gitu. Pak, dari hasil bubu hari ini kira-kira dapat berapa nih Pak? Ya sehubungan ini air dari lautnya nggak masuk ya, jadi terpaksa nih dapat sedikit nih, kira-kira 8 on lah ini. Jadi jual paling sekilo ini 30 gitu. Minimal itu rata-rata tambak itu ya setahun itu 3 kali. Ya ditanamin misalnya bibit bandeng ya, itu jangka sampai panen itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi setahun itu 3 kali lah gitu.
Jahidi telah 15 tahun menjadi penggarap tambak. Baru kali ini ia cemas dengan pekerjaannya. Sebab 2,5 hektar tambak yang digarapnya masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri utara terpadu. Total ada 400 hektar tambak di Kecamatan Kasemen, Serang yang akan dialihfungsikan menjadi kawasan industri. Hampir seluruh tambak di sini dikelola oleh para penggarap dengan sistem bagi hasil atau sewa. Karena bukan pemilik lahan, penggarap seperti Jahidi hanya bisa pasrah dengan rencana alih fungsi lahan. Ya saya sebagai orang kecil ya itu kan ya biasa aja lah. Ya kalau andai kata ini dijual sama yang punya ya saya kan sebagai penggarap ya habis bagaimana gitu ya. Lah ya misalnya kalau ada saya punya modal ya jualan kayak apa gitu. Selain Kecamatan Kasemen, ada juga 1.000 hektar lahan pertanian kering di Kecamatan Walantaka yang akan dialihfungsikan menjadi zona industri dan kawasan pendukung seperti perumahan. Jika warga Kasemen dan Walantaka Serang mulai berhadapan dengan ekspansi industri, warga Indramayu telah lebih dulu merasakan kerasnya kompetisi perebutan ruang hidup. Sawin seorang buruh tani yang tak memiliki lahan. Lahan garapannya berada tak jauh dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU 1 Indramayu. PLTU yang beroperasi sejak tahun 2011 ini merupakan salah satu objek vital nasional. Sumber energinya didapat dari batu bara yang dikenal sebagai energi kotor. Anugerah ini merupakan penghargaan bagi dunia usaha yang menunjukkan kinerja luar biasa. Tahun 2019, PLTU Indramayu memperoleh penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan Proper adalah penilaian peringkat kerja perusahaan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Tugas kita adalah menanam supaya generasi anak dan cucu kita nanti bisa memetik buah yang baik, jangan sampai menuai badai dari upaya berburu keuntungan semata-mata jangka pendek yang kita rebut dari tangan mereka. Tak perlu menunggu 1 atau 2 generasi ke depan. Sawin telah menuai apa yang oleh Wakil Presiden disebut sebagai badai. Yaitu penyebaran masalah dampak dari PLTU 1. Debunya itu menyebar ke sawah. Sejaknya berdiri PLTU 1 aja, kemerosotan masalah di bidang pertanian tuh padi, maupun kacang panjang, maupun bawang. Itu susah sekali dikelolanya. Kalau padi itu secara drastis turunnya itu sekitar 2 ton lah, dari minimal 6 ton tuh, yang per bau. Per bau tuh biasanya 6 ton kena. Terus sekarang tuh nggak bisa 6 ton. Kalau masalah kacang kuning itu dampaknya itu gara-gara adanya PLTU 1. Kenapa? Karena ya pencemaran masalah dampak, debu, itu jatuhnya ke tanaman. Jadi akhirnya begini hasilnya pada kuning.
PLTU Indramayu berbatasan langsung dengan pesisir pantai utara Jawa. Warga yang menggantungkan hidup dari laut pun terkena dampak dari beroperasinya PLTU. Profesi saya sehari-harinya mencari udang rebon di pinggir pantai. Nanti ini dibikin terasi, terus dijual ke masyarakat atau ke pengepul-pengepul. Dulu mah sehari-hari tuh bisa berapa ya, 50 kilo atau 60 kilo. Sekarang mah iya sebelum ada PLTU 1. Tapi setelah ada PLTU 1 paling 15 kilo, paling banyak 20 kilo. Kualitasnya biasanya merah, rebon ini merah, bagus, namanya rebon jembret jeruk. Rebon jembret jeruk. Tapi sekarang kualitasnya kan kurang merah. Kecemasan warga Indramayu bertambah saat muncul rencana pembangunan PLTU 2 di tahun 2015. Dengan kapasitas 2 kali 1000 MW, PLTU 2 Indramayu adalah bagian dari program penyediaan energi nasional 35.000 MW yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Di sepanjang jalur Pantura, setidaknya terdapat 70 kawasan industri potensial. Agar dilirik investor asing, pemerintah berupaya melengkapi infrastruktur termasuk pasokan listrik. Tapi warga punya sikap berbeda. Mereka menolak kehadiran PLTU 2 Indramayu. Sadar yang dihadapi mereka adalah negara, warga menyatukan diri. Maret 2015, warga membangun sebuah organisasi, Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu atau Jatayu. Dengan kehadirannya PLTU 2 ini yang akan dibangun itu jelas itu merampas ruang hidup kita semua ya, masyarakat semua ya. Jadi yang terbiasa mengelola tanah di sini memang seperti penenar udang, seperti pelaut-pelaut kecil yang ada di sini juga itu kan terhalang. Jelas lahannya juga dirampas. Selain melakukan aksi penolakan, tahun 2017 Jatayu menggugat izin lingkungan PLTU 2 Indramayu. 6 Desember 2017, warga memenangkan gugatan tersebut. Dengan dimenangkannya di PTUN udah jelas, berarti warga ini pergerakan warga, adanya penolakan, adanya protes terhadap kebijakan juga, berarti kan ada di jalur yang benar. Warga merayakan kemenangan dengan memasang bendera merah putih di lahan desa, 150 meter dari PLTU 1. Keesokan harinya, desa digegerkan dengan temuan bendera dalam posisi terbalik. Buntut kejadian itu, 3 orang warga ditangkap polisi. Salah satunya adalah Sawin. Waktu saya dibawa ya posisi saya di sini, saya di tengah istri saya, di samping sebelah barat ya cucu saya. Nah terus dia gedor-gedor pintu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya buka pintu. Ternyata dia aparat dari buser, ataupun apa saya nggak tahu. Dia orang 5, membawa laras panjang. Lalu saya bilang, ada masalah apa Pak? Masalah bendera. Nah begitu masalah bendera, bisa diselesaikan di sini Pak, di kelurahan, nggak bisa, langsung ke kantor. Oke Pak, siap, saya ikutin. Mohon Bapak, bentar dulu Pak, saya mau pakai celana. Bilang dia, udah nggak usah. Ya namanya masyarakat, semuanya itu tidak tahu soal hukum, ya kan? Apalagi berbicara soal pasal,
Ya. Jadi ya mau bilang apa? Kalau memang sudah dituding dianggapnya kita bersalah, ya kan? Ya paling kita hanya minta permohonan aja. Bagaimana agar diberi keringanan. Akhirnya terjadilah mendapat kurungan 6 bulan 3 hari. Di antaranya Saudara Sawin, Saudara Sukma, dan Saudara Nanto. Dalam pembangunan industri, suara warga seperti Sawin bukan hanya diabaikan. Warga yang menolak dengan mudah akan dipidanakan. Bagi industri, potensi ekonomi lebih banyak dibicarakan dibanding potensi bencana. Ironisnya, bencana yang kemudian muncul akibat operasional industri terlanjur dianggap lazim di Indonesia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara, kilang minyak milik Pertamina RU 6 Balongan di Indramayu, Jawa Barat meledak dan juga terbakar pada Senin dini hari. Hingga pukul 12 siang, sisa kobaran api masih menyala dengan kepulan asap pekat membumbung tinggi di area 4 tangki yang pada level yang sifatnya close up atau close up itu, ya kita lihat ini deritanya ya, paru-paru hitam, kekerasan terbuka, sistematis, intimidasi, kriminalisasi bagi yang menolak proyek dan sebagainya. Jadi itu adalah bagian hidup sehari-hari yang tidak pernah bahkan dipotret sebagai bencana yang harus dimitigasi. Jadi dia tidak masuk di dalam definisi bencana, di dalam cakap bencana yang dominan. Padahal ini bencana menerus dan bencana bertuan. Ada tuannya ini, bukan tak bertuan. Kata kunci yang mungkin lebih menarik untuk kita bicarakan adalah industri bencana, gitu ya. Gitu. Jadi itu akan jauh lebih luas. Gitu. Kenapa? Ini bukan hanya gurauan atau kenakalan berpikir, tapi hari ini tuturan dominan sistem dan praktek bertutur tentang bencana itu spotlightnya terlalu sempit. Apa yang kita potret di Pantai Utara itu bencana yang berjalan terus, jadi dia berkelanjutan bencananya, tidak linear dan statis. Jadi ada ketidakstabilan yang makin lama makin besar, gitu, eksponensial bahkan. Ya namanya pemerintah itu kadang-kadang kalau menurut secara logika tidak ada Pak mau menjerumuskan masyarakatnya. Iya. Tapi dalam keadaan tengok sesuatu begini ya memang sangat menyedihkan Pak ya. Iya, dulunya tanaman segitu suburnya kok bisa kayak gini ya Pak ya. Itu akibat dampak asap batu bara ya Pak. Tapi memang betul Pak Rasim. Asap batu bara itu memang mengandung racun. Kisah perebutan ruang hidup juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Tak kurang dari 2.000 hektar disiapkan bagi pengembangan kawasan industri terpadu Cirebon. Warga Losari yang turun-temurun menggantungkan hidupnya dari laut, tambak, dan pertanian, kini tengah terancam kehadiran industri. Pekerjaan saya petani tambak. Kalau tambaknya itu saya tanamin buat bandeng, kerang. Ya seperti itu, hasilnya lumayan buat nafkahin keluarga ya cukup lah. Itu kerang kalau yang 2 ton hampir 5 ton itu ya bisa lah buat beli apa itu namanya motor, beli motor 2.
Nilainya kalau misalnya yang kerang kan 1 kilonya 10.000. Berarti kan 1 tonnya itu 10 juta. Ya, kalau 3 ton kan berarti 30 juta. Itu yang tanamnya, bibitnya, modalnya itu berapa? 8 juta. Hasilnya itu ya segitu. Dalam setahun, tambak milik Mukarrom dapat dipanen 3 hingga 4 kali. Jika beruntung, sekali panen Mukarrom bisa mendapatkan uang hingga 40 juta rupiah. Hidup di sini sudah jamin kebutuhan saya sehari-hari. Gitu. Jadi kalau ada industri kan belum tentu ada pekerjaan saya. Udah Mas. Iya udah. Oke, dol. Ini udah. Untuk kebutuhan sehari-hari, Mukarrom mengandalkan hasil laut. Dengan memasang jaring di jalur air sekitar tambak, ia bisa mendapatkan udang pemberian dari alam. Kalau udang itu alami dari laut. Saya nggak nanemin udang. Alami dari laut. Kalau dijualnya tergantung udangnya. Yang kecil ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 50.000, ada yang 70.000. Tapi 2 tahun belakangan, para petambak seperti Mukarrom dilanda kegalauan. Pasalnya 300 hektar lahan di Kecamatan Losari akan jadi bagian dari kawasan industri terpadu Cirebon. 3 hektar tambak milik Mukarrom masuk dalam kawasan tersebut. Proses pembebasan lahan berjalan. Spekulan dan calo tanah mulai berkeliaran. Mukarrom berulang kali dibujuk agar mau menjual lahannya. Dengan harga Rp25.000 per meter, ia akan mendapatkan uang setidaknya Rp750 juta dari 3 hektar lahan miliknya. Menurut saya, kalau uang segitu belum tentu saya dapatin tambak segini lagi kalau beli. Belum dapat. Dan yang saya takutkan itu kalau ada industri di sini, keluarga saya itu mau kerja apa kalau sesudah saya nggak ada. Misalnya kalau saya sudah nggak ada itu mau bekerja apa, istri saya, anak saya, keluarga saya yang belum ada kerjaannya. Kisah berbeda dialami Markumah. Berulang kali ia mendapat ancaman. Ia terpaksa menerima Rp60 juta sebagai uang muka penjualan 4 hektar tambak miliknya. Orang tua, tapi yang kepriben sih ya Bu, yang diliri beting perangkap desa, toli calon-calone, wis kapan ora di DP ini penduruk sama beko nggak dibayari gitu. Jadi kan saya khawatir nggak dapat uang, nggak dapat DP, padu rugi katanya ngancame Bu. Kehadiran industri membuat warga seperti Markumah dan Mukarrom tercerabut dari akar kehidupannya. Bagi mereka, menjual lahan berarti kehilangan pekerjaan. Lebih jauh lagi, membuat mereka akan kehilangan masa depan. Kenapa kita buka kawasan industri di Batang ini? Satu aja jawabannya, kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju ke situ. Yang kedua, urusan pembebasan tanah yang ini selalu menjadi masalah kita. Tadi saya bertanya kepada beberapa investor, sudah ada tanah misalnya di Serang, di Bekasi, nggak ada masalah, oke silahkan
dilanjutkan. Tapi yang ada masalah kita akan backup, bantu agar masalah itu bisa diselesaikan. KITB, Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Inilah kawasan industri yang oleh Presiden Jokowi disebut sebagai super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Tak seperti proyek pembangunan lainnya, di sini tak ada masalah dengan pembebasan lahan. Sebab 4.300 hektar areal yang dialihfungsikan ada di bawah penguasaan BUMN. Ya, ini master plan yang dikasih dari pihak PP waktu itu. Ditunjukkan kepada saya khususnya master plan yang mana untuk pembangunan proyek KITB ini. Yang begitu luasnya, berapa hektar itu, Pak? begitu megahnya, keluasannya berapa hektar ya? 450 hektar fase pertama. Mulai tengah tahun 2020, pembangunan KITB dikebut. Targetnya rampung pada tahun 2024. Dengan harapan Indonesia akan kebanjiran investasi baru. Tapi sebelum banjir investasi ada, inilah banjir yang dialami warga. Dan terus turun ke sini karena kondisi waktu itu tanah baru, maka air yang begitu deras membawa dengan lumpur-lumpur sekali. Lumpur semua dibawa ke sini semua. Sampai yang sebelah barat tuh masuk terus ke rumah-rumah warga yang di sini tertahan oleh rel kereta api ini. Bagi kami, warga kami selama ini nggak pernah terjadi itu ya. Puluhan tahun, 50 tahun saya khususnya yang tinggal di sini nggak pernah terjadi banjir seperti itu. Jadi banjir sampai masuk 20 cm itu sangat hebat bagi kami. Pembukaan industri selalu beralasan demi penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan. Ironisnya, warga produktif seperti nelayan di Batang justru terancam kehilangan pekerjaannya. Ya, kalau efek dari pembangunan itu, kekhawatiran kami itu ya kayaknya kok yang pengalaman seperti kota-kota lain itu mungkin kok yang kami khawatirkan itu limbah. Limbah dari misalnya pabrik 1, 2, 3 atau berapa gitu ya. Nah, limbah ini pasti pembuangannya akan sampai ke laut kan. Kalau sampai ke laut otomatis akan merusak habitat laut. Walaupun saya bukan nelayan karena sebelah sana, sebelah sini itu desa sana sini semua nelayan, banyak nelayan ya.
Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Di samping kerusakan habitat, otomatis hasil tangkapan para nelayan pasti akan mengalami perubahan. Itu yang kami khawatirkan. Nah, yang kita lihat di Jawa, termasuk di pantai utara Jawa, adalah satu proses industrialisasi yang sudah mendekati atau bahkan sudah melampaui daya dukung Jawa itu sendiri. Coba bayangkan, Jawa itu kan luas areanya hanya 6,7% dari total wilayah Indonesia. 6,7%. Tapi kegiatan ekonominya menyumbang 58%. Jadi Jawa ini sudah terlalu dipaksakan, ya dalam tanda petik diperkosa terus gitu untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan daya dukung alam serta perimbangan antar pulau. Jadi bukan industrinya yang disalahkan, tapi bagaimana mengembangkan industri yang patuh, tunduk, dan taat pada prinsip triple bottom line itu. Jadi bisnis atau industri, people, orangnya, dan lingkungan, environment. Nah, itu harus tetap dijaga prinsip dasarnya. Narasi tentang industri yang membuka lapangan pekerjaan dan menjanjikan kesejahteraan beredar luas. Reza adalah salah seorang yang meyakini itu. Ia berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Keluarganya adalah petani gurem yang selalu kesulitan modal untuk bertani. Melihat situasi itu, ia berharap bisa membantu orang tuanya. Dan pilihannya adalah merantau ke kota untuk bekerja menjadi buruh. Melihat keadaan di rumah hanya mengandalkan petani kan hanya cukup untuk makan. Untuk kebutuhan-kebutuhan lain, untuk beli pupuk, buat adik sekolah, itu mau ngambil duit dari mana? Makanya coba kan karena banyak kawan-kawan yang pergi ke Jakarta, katanya mungkin ada kesuksesan di Jakarta. Tapi kesuksesan yang dibayangkan Reza ternyata jauh dari kenyataan. Upahnya menjadi buruh hanya cukup untuk ongkos bertahan hidup. Upah yang saya terima untuk sekarang untuk kerja di pabrik per harinya itu 135.000. Kalau kita masuk full satu hari. Kalau kita masuknya setengah hari ya kita dibayar 90.000. Udah nggak ada lagi. Ya kalau sakit ya kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita nggak kerja ya nggak dibayar. Karena kita kerja sebagai buruh harian. Ya kalau melihat dari janji-janji untuk buka lapangan kerja dengan upah murah, ya saya sendiri mengalami upahnya ini bukan upah murah lagi. Ini saya di sini tuh perbudakan modern, mengatasnamakan ya memang janji saya dapat pekerjaan, tapi hanya bekerja untuk makan saja, bahkan kurang untuk saya sendiri. Gak ada masa depan saya untuk kedepannya itu sama sekali gak ada. Apakah betul kemudian ekspansi modal yang masuk ke Indonesia
dan kemudian terjadi ekspansi di berbagai macam daerah, itu akan terjadi perbaikan tentang kesejahteraan, tentang pekerjaan yang layak. Bagi kami melihatnya itu tidak terjadi perbaikan tentang persoalan kesejahteraan, perbaikan tentang kepastian kerja. Yang ada adalah seolah membuka lapangan pekerjaan, tapi praktek perbudakan, perampasan terhadap hak-hak rakyat itu dibiarkan. Ya. Kita bisa lihat prakteknya selama ini. Kasus-kasus yang terjadi di kota-kota dan di daerah, bahkan sampai tingkat nasional pun itu sudah jelas melakukan pelanggaran terhadap hukum, tapi tidak ada satupun pengusaha yang diberikan efek jerah, punishment ataupun terhadap pelanggaran itu. Yang ada adalah biasanya buruh diputar balik, buruh yang menuntut kemudian di PHK semena-mena, terus kemudian bahkan dikriminalisasi, hukum pun juga tidak berpihak kepada orang yang lemah. Yang ada adalah bagaimana menyelamatkan hanya kepentingan 1% orang yang ada di Indonesia kan. Di banyak tempat, ekspansi industri merubah pola hidup warga. Desa Sumur Geneng, Tuban, Jawa Timur. Setelah sempat bermasalah, warga akhirnya menerima uang ganti rugi dari proyek kilang minyak PT Pertamina Rosneft Tuban. Video milik warga ini sempat viral di sosial media. Setelah menerima ganti rugi, puluhan warga desa secara bersamaan membeli mobil baru. Beli mobil ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk biar tetangga pada punya, saya juga ingin punya gitu Pak. Selain mobil, ada juga warga yang membeli lahan pengganti. Namun dengan luas yang makin mengecil. Beberapa menyimpan uangnya dalam bentuk deposito. Tak sedikit pula yang membuka usaha lain di luar pertanian. Sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka sebelumnya. Banyuwangi, kota di ujung timur Pulau Jawa ini terkenal dengan kemudahan izin berinvestasi. Dari ujung utara hingga selatan Banyuwangi, kisah perebutan ruang hidup sangat mudah dijumpai. Di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Konflik bermula ketika tahun 1980 pemerintah menerbitkan hak guna usaha atau HGU untuk PT Wongsorejo. Perusahaan mengantungi izin mengelola lahan seluas 603 hektar. Untuk mendapat persetujuan warga yang telah mengelola tanah secara turun-temurun, modusnya adalah pengurusan sertifikat. Saat itu warga berbondong-bondong memberikan tanda tangan atau cap jempol sebagai tanda persetujuan. Masyarakat di sini karena waktu itu kan masih awam ya, terlalu awam. Akhirnya ya karena sudah diiming-imingi mau dikasih sertifikat, akhirnya masyarakat banyak yang cap jempol, tanda tangan. Tapi tidak semua sih, tidak semua cap jempol atau tanda tangan. Tapi otomatis data yang keluar hari ini itu semua masyarakat cap jempol. Bahkan dari almarhum orang tua saya, bapak mertua itu mengatakan tidak pernah cap jempol. Tapi ternyata cap jempolnya itu ada, jadi dipalsukan mereka. Nah ternyata setelah cap jempol itu terjadi, akhirnya ditanami kapuk pohon randu. Tanami pohon randu, akhirnya masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya banyak yang pergi. Pasca reformasi, warga melakukan reclaiming dan berhasil mengelola 230 hektar. Tapi persoalan belum selesai. Sebab warga tak memiliki sertifikat hak milik. Tahun 2012, HGU perusahaan seharusnya berakhir.
Tapi pemerintah justru memberikan hak guna bangunan atau HGB kepada PT Wongsorjo. Alasannya bahwa kawasan tersebut akan dibangun menjadi kawasan industri terpadu. Dan persoalan ini tak kunjung usai. Itu mencakup ada pergudangan juga Mas, ada mall, ada lapangan golf juga, ada perumahan elit juga. Bahkan ada semacam pengolahan tambang emas itu loh. Itu rencananya akan ada itu juga, pabrik gitu. Petani ya kalau mereka tetap ngotot, otomatis ya petani terancam kehilangan mata pencaharian mereka. Jadi tanah yang memang menjadi tumpuan hidup kita ya akan terus terancam gitu. Maka kita juga berharap ya negara hadir, negara betul-betul bijaksana, arif ya. Sesuai dengan ini, Perpres 86 Presiden itu sebenarnya mendorong untuk percepatan penyelesaian. Namun sampai detik ini juga nggak ada penyelesaian. Rencana pembangunan kawasan industri terpadu Wongsorjo serta infrastrukturnya makin nyata. Ruang hidup petani makin terdesak. Ini dia. Ini adalah patok jalan tol yang sebelah timurnya ini, Mas. Batas sebelah timurnya terus ke sana. Ada beberapa batas. Ada sekitar jarak 20 meter satu, 20 meter satu batasnya. Kalau respon warga sih tergantung kebijakan pemerintah nantinya. Kalau memang itu ada ganti rugi yang sesuai, banyak masyarakat yang setuju. Karena mereka juga tidak memahami bagaimana nanti ada dampaknya dari jalan tol itu. Otomatis kan jalan kecil-kecil yang berseberangan dengan jalan tol itu akan mati, Mas. Kalau ketakutan ini manusiawi ya, ada rasa takut. Tapi kita mau kemana? Kita memang tempat kita di sini. Kita mau lari kemana? Kita tempat kita di sini. Pertanyaannya, kalau di kota Banyuwangi ini saya numpang sama siapa? Bisa nggak saya numpang di rumahnya bupati? Termasuk ngasih kerjaan kita. Sesuai dengan profesi kita loh. Kalau saya merakit mobil, saya nggak bisa. Saya bisa, ya ini. Saya petani dan saya akan mencoba untuk jadi. Dan itu saya bangga. Karena lewat petani saya juga minimal selain ini juga untuk nafkah saya juga menghidupi orang lain. Menghidupi bangsa ini. Di banyak lokasi, perebutan lahan adalah konflik panjang yang tak pernah berakhir. Di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, warga telah mengelola lahan secara turun-temurun. Persoalan muncul saat perusahaan perkebunan PT Bumisari melakukan klaim terhadap lahan warga Pakel. Bisa saja buka itu karena ini tanah warga Pakel, karena ini tanah Desa Pakel. Kita bisa saja. Dan yang lebih berhak adalah kalian, Bapak Ibu sekalian. Itu yang lebih berhak. Kita khawatir. Persoalan makin rumit ketika tahun 1985 pemerintah menerbitkan hak guna usaha atau HGU bagi PT Bumisari. Wilayah kelolanya seluas 1.190 hektar, berada di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Tapi perusahaan mengklaim HGU yang mereka kantungi mencakup hingga ke wilayah Desa Pakel. Tahun 1999, pasca lengsernya Soeharto, warga melakukan aksi pendudukan lahan atau reclaiming. Aksi dihadapi aparat dengan penangkapan, kekerasan, hingga penembakan. Jadi ditembak sama aparat itu,
Tidak ada peringatan ke atas, tidak ada langsung gitu, perang secara perang gitu. Dulu itu. Tidak ada peringatan. Di paha ini saya. 1. Dinaikkan ke truk. Tidak apa-apa Pak, nanti sore pulang. Cuma sebentar katanya gitu. Tapi setiap orang turun itu bukan dipukul, digejrok gitu, gini, ya senjata itu, pelopornya tembak itu, diginikan sama jistok ini, gitu, digejrok gitu. Setiap turun orang itu, habis turun semua orang itu disuruh silah gitu, silo gitu, di plasteran, panas, dijemur orang itu, ditendangin deh paha-pahanya orang ini. Tahu ke saya kalau kena tembak itu tahu. Ini yang pakai sarung. Ini kepalanya demo ini kena tembak gitu sama saya. Tendang gitu. Habis itu habis dijemur, habis sia-sia lah ya. Disuruh berdiri. Semenden apa Pak? Semenden. Semenden yang tembok ya. Semenden yang tembok tangan dikon ngene iki. Ngene. Iku gelir brimob iku ngantemi wong. Wetenge diantemi diajar. Terus kupinge dikenekne prek ngene. Kene ngono diantemi iku. Gelir terus ngono. Wong diantem ana sing kepising, bahan kepiyon serwale ngono. Buntut dari peristiwa tersebut, hampir seluruh laki-laki dewasa meninggalkan desa. Ini terpaksa mereka lakukan guna menghindari penangkapan secara sewenang-wenang. Zaman itu setiap ada orang manapun mesti dinaikin ke truk gitu ya, dinaikin langsung dibawa ke Polres. Setelah itu, rumah saya aja malam itu digedor-gedor, ditendang gitu kan. Sampai banyak yang rusak. Jadi semua laki-laki nggak ada. Kayak PKI lah dulu itu. Jadi warga itu tidurnya di kebun-kebun, di tebing-tebing. Tuh kan. Warga itu. Nah, setelah itu ada yang ngungsi, melarikan diri, yang cari kerjaan di tempat lain, di Bali, ada yang ke Madura, seperti itu. Ini surat panggilan dari kepolisian ini, semua ini. Saya tidak bisa nyebutin karena terlalu banyak ini yang panggilan-panggilan dari polisi. Ini semuanya surat cinta dari Polres ini semuanya ini. Rata-rata saya isi suratnya penyerobotan lahan. Kelompok perempuan bertahan hidup dengan berbagai cara. Anak-anak putus sekolah sebab orang tua tak mampu membiayai. Ya, perasaan saya ini kayaknya ndak bisa menafkahi anak itu. Ya kerja apa aja. Saya itu mau kerja diajak orang tani itu yang saya ndak bisa, soalnya anak saya masih kecil. Mau dititipin sama siapa gitu. Terus saya sehari-harinya itu tergantung sama orang tua, makan singkong. Di tahun-tahun berikutnya, warga terus melakukan reclaiming dan memanfaatkannya menjadi lahan produktif. Mana Pak lokasinya Pak? Ini di area perhutani yang kejadian 98-99 ya di sini ini areanya yang banyak makan korban saat itu ya. Menghadapi aksi warga,
Pihak perusahaan pun tak pernah berhenti melakukan intimidasi. Lihat sekitar. Tinggal sisa-sisa. Kenapa dirusak? Siapa yang rusak? Saya tidak bisa tidak ambil kesimpulan, ya mungkin pihak perkebunan mungkin. Kenapa kok pihak perkebunan mau ngerusak pondok yang Jerman buat? Karena mungkin mereka takut lahan ini dikelola sama saya mungkin. Karena rencananya saya ini setelah pondok mau diinepin dan mau digarap. Apa di sini lahan milik perkebunan? Kalau lihat dari data-data bukan. Masalahnya letaknya HGU-nya tidak terletak di Pakel menurut keterangan BPN. Tanaman yang ditanam apa saja, Pak? Pisang. Banyak, Pak. Ya lumayan banyak. Sekarang tanamannya dirusak. Kalau pisang saya yang dirusak cuma satu pohon, yang parah ya pondok ini. Dijaga tiap malam. Ada yang piket keliling karena perusahaan itu sering ngerusak tanaman warga. Baik tanaman maupun pondok itu sering dirusak. Jadi warga sekarang meningkatkan penjagaan gimana supaya tanaman-tanaman mereka itu lebih aman lah gitu. Gunung Tumpang Pitu di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, awalnya berstatus hutan lindung. Tahun 2013, pemerintah mengubah statusnya menjadi hutan produksi. Sejak itu, PT BSI mulai melakukan kegiatan operasi pertambangan emas. Sama seperti di lokasi lain, warga yang menolak tambang dikriminalisasi lewat bermacam kasus. Saya warga di sini juga nggak heran kalau perusahaan seperti itu. Karena saya mulai 2014, saya sudah 5 kali dilaporkan perusahaan dengan pasal-pasal yang nggak ini, yang pasal-pasal yang memang nggak ada diada-adakan supaya saya bisa terjerat. Contohnya memasuki lahan tanpa izin di situ. Kalau sama-sama masuk ke lahan tanpa izin, perusahaan itu masuk kemana-mana tanpa izin ke warga juga nggak ada yang laporin. Jauh sebelum tambang ada, secara turun-temurun, warga mengandalkan hidup dari pertanian. Ya alhamdulillah bisa nyukupi bisa nyukupi anak ke TK karena udah mau lulus ini. Ya pokoknya kebutuhan sehari-hari bisa cukup lah gitu. Kita sudah syukuri. Nah justru dari itu kita hidupnya bukan dari tambang, hidupnya dari pertanian. Alih-alih mensejahterakan, kehadiran pertambangan malah mengacaukan kehidupan produktif warga. Ya ini udah ada 2 tahun ini semua warga itu udah merasa kekurangan air, apalagi musim kemarau. Ini musim penghujan aja debit airnya udah itu. Ya biasanya kalau waktu dulu normal sebelum ada penggalian tambang itu, ini dari tanah jarak sekitar 1 meter lah ke bawah itu udah dapat air kita. Nyampe lah kita gayung pakai tangan itu nyampe. Tapi sekarang musim penghujan saya nggak bisa naik sampai seperti itu.
Inilah akibat lain yang dirasakan warga. Banjir besar seperti ini terjadi di tahun 2016. Padahal sebelum perusahaan tambang masuk, tak sekalipun desa Sumber Agung pernah kebanjiran. 300 hektar tanaman jagung milik warga yang siap panen rusak. Warga juga khawatir banjir turut membawa bahan berbahaya dan beracun dari pertambangan. Sebenarnya pagar kan kena air roboh, kena material itu. Sebenarnya kan tinggi itu, tanggul tinggi. Jadi ke bawah apa? Kerobohan material batu-batu. Kan batu kan ambruk ya. Tidak, batu segini ada ikut bawa air. Ini batu-batu. Ini kan batu semua ya. Material dari tumpukan material yang di sana ini. Batu semua itu kan. Sampai sana ini. Tak hanya petani, nelayan tradisional pun merasakan dampak keberadaan tambang emas. Kalau dibandingkan dengan dulu, kita operasinya dulu waktu belum kehadiran tambang di Sumber Agung ini, satu, kita ke laut waktunya juga singkat, juga bahan bakar yang sedikit, artinya nggak sampai 20 liter, 10, 15, 10 liter itu sudah kita mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal gitu. Tapi kalau sekarang mah jangankan dihitung ke sana, hitungannya harus lebih tinggi lagi. Artinya kalau dulu bawa 15 liter sudah kita mendapatkan tangkapan yang maksimal, kalau sekarang 2-3 kali lipat bisa. Tumpang pitunya ini udah rusak, udah bukan tumpang pitu, sudah tumpang satu nih Mas ini. Jadi yang berbukit-bukit itu 7 itu nggak ada. Bahkan ini yang paling utara nih paling tinggi sekali. Nah, termasuk di belakang saya ini kawasan konsesi Mas, konsesi PT BSI Merdeka Gopernur ini di belakang ini. Bahkan informasi yang paling banyak itu yang paling besar ini Mas ini. Sebetulnya masyarakat Pancer itu nggak mengharap gitu. Tidak mengharap gitu untuk bekerja di tambang. Kenapa begitu? Kalau dibandingkan dengan pendapatan di laut jauh lebih besar di laut daripada di daerah di tambang. Keduanya Izin usaha pertambangan PT BSI masih berlaku hingga tahun 2030. Pertarungan dan konflik masih akan terus terjadi. Jelas bahwa tumpuan dari metabolisme sosial rakyat Indonesia yaitu adanya kemampuan untuk bertahan hidup dengan produksi skala kecil, keluarga, ya jadi unit-unit subsistensi dasar itu yang dirusak. Di dalam cerita itu nomor satu yang dikorbankan adalah kemampuan bukan dalam produksi beras, jagung dan sebagainya, tetapi kemampuan kolektif ya untuk mengurus satu wilayah yang bisa menghidupi, ya bisa kita sebut secara pendek ruang-ruang hidup itu yang ditumpangi dengan kegiatan yang intinya adalah merusak dan menghapus, merampas semua yang sebetulnya bisa menghidupi. Dan ingat pesan Bung Karno, jangan sekali-kali kita menggunakan lahan yang subur untuk industri dan pembangunan kota baru. Itu wanti-wanti Bung Karno. Karena industri cukup punya lahan yang tandus. Jadi yang tidak bisa dipakai buat pertanian, industri bisa pakai.
Jadi pakailah lahan tandus, jangan lahan subur. Dan di pantai utara itu tergolong subur dan menjadi mata pencarian sebagian besar penduduk di sana. Ketamakan inilah yang menyebabkan industri jadi seperti ini. Kalau kita bicara capek, sebetulnya capek lah begitu. Tapi kalau kita mengikuti dengan hawa seperti itu, ya kita sama dengan menyerahkan parang ke pembunuh gitu Mas gitu ya. Tetap sampai kapanpun tetap saya menentang gitu. Tetap melawan dengan jalan apapun ya, tetap saya melawan. Nggak berhenti-hentinya saya untuk berjuang gitu. Kalau dari hati itu sebenarnya ya sampai itu pergi dari sinilah. Sebenarnya bukan hanya dari saya, dari semua warga di sini mintanya seperti itu, tapi kan nggak berani melakukan. Bahkan sekarang kalau yang ada ada undang-undang yang baru itu Omnibus Law itu apa? Undang-undang Cipta Kerja itu. Nah ini yang bikin orang repot, ngomong sedikit salah di situ. Orang menghalang, katanya orang protes masalah pertambangan tapi menghalangi kegiatan pertambangan dipidanakan. Nah, ini. Pilihan kegiatan ekonomi dan peradaban lain di luar industrialisasi perlu dilihat sebagai sebuah keragaman. Sebab keragaman tak hanya meliputi identitas suku, agama, atau ras. Keragaman meliputi pula pada pilihan ekonomi. Menggusur paksa kampung nelayan atau petani dengan dalih investasi dan pembangunan jelas mengingkari keragaman tersebut.